Kenapa kamu jual sama dia 20 rial, kamu jual sama saya 450 rial? Nggak benar kamu sebagai penjual. Kemudian dia katakan, kalau tadi dengan kamu itu saya transaksi dengan manusia, yang ini saya transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, jadi kembali kepada tadi bahwa ketakwaan tadi adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal istidad li yaumir rahil. Siap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum dengan takwa itu punya semangat al-muttaqun untuk ngajak orang beramal baik. Jadi orang bertakwa itu tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, selalu ngajak orang untuk baik. Sebab kenikmatan yang dia rasakan, dia tidak ingin untuk diri sendiri. Ada seseorang ketika wisatawan ke satu negara, namanya di negara-negara di Eropa, di mana kan keliling itu kan non Muslim semuanya. Dia tanya, di sini ada yang umat, oh ada ini tetangga kita ini Muslim tapi nggak pernah ke masjid. Disebutkan dari salah satu negara, memang orang kaya. 3-4 orang tadi ziarah. Ya, pas mau sholat itu dia mampir lah, sholat kurang 5 menit lah, dia ketuk pintunya. Keluar sahibul baitnya yang punya rumah. Siapa kalian? Kami datang ini ngajak untuk sholat di masjid. Udahlah, urus diri masing-masing, nggak usah ngurusin orang. Enggak, kita ngajak ke masjid. Iya, anak paham, saya ngerti. Gebrak pintunya, ketuk lagi. Nah, ini pentingnya kalau ngajak itu jangan tanggung-tanggung. Kita kadang-kadang udah nelpon sekali nggak dijawab terus tutup. Nah, ini orang-orang ini memang muttaqun. Jadi orang takwa itu punya greget juga. Ketuk lagi, buka lagi. Tadi kan saya udah bilang, saya nggak mau, sudah. Enggak, kita ngajak, antum kan sama-sama kita Muslim. Setelah begitu, ketuk lagi, buka lagi. Udahlah, kalian ke masjid dulu dah, saya nyusul. Enggak, kita tunggu, enggak apa-apa. Kita tunggu sini. Dia gebrak, ketuk lagi, sampai terakhir dia mau ke masjid. Ditunggu ini. Antum tahu apa kejadiannya? Setelah ke masjid pulang, dia terima kasih. Tadi itu saya mau bunuh diri, dia bilang. Kalian maksa-maksa, alhamdulillah Allah selamatkan. Miliarder, kaya raya, kenapa mau bunuh diri? Dia tidak mendapatkan ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi hati ini yang membuat menciptakan kita, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan kalau mau tenang dengan zikir pada Allah. Coba baca 100 istighfar, nanti akan mendapatkan kenikmatan sendiri. Siapa yang merasakan? Yang melakukan. Mulai 100 istighfarnya, sholawat untuk Rasul. Orang kalau cinta sesuatu pasti sering menyebut. Kalau kita cinta sama Allah, sebutkan namanya terus. Kalau kita cinta sama Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sebutkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebutkan terus, sebutkan. Siapa yang untung? Yang menyebutkan. Sekali menyebutkan salawat dibalas 10 kali. Bayangkan, menyebutkan nama Allah dan gak ngambil waktu. Mau tambah fulus, istighfar yang banyak. Dan pasti itu. Mau mudah hari istighfar, perbanyak aja. Semuanya mudah, ininya mudah, rizkinya mudah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki alam semesta. Ya. Dan kalau memberi, udahlah nggak dihitung. Tidak pernah hambanya berbuat satu dibalas satu, tidak ada. Syakur, maha berterima kasih, pasti pemberian Allah berlipat ganda. Pasti itu. Yang penting kita yakin. Dan ketakwaan itulah yang membuat seorang semakin semangat, semakin semangat, semakin mau berbuat. Bahkan nanti semakin bertakwa, bukan yang halal saja, dia yang syubhat-syubhat dia tinggalkan juga.
Kalau yang halal pasti dia mau. Tapi yang ada unsur-unsur yang kurang ini dia nggak mau juga. Tapi itu nanti terus semakin meningkat, semakin meningkat. Sampai di satu titik, ya dia merasakan bahwa semua yang dia miliki ini bukan di hati dia, hanya lewat di tangan. Dan semakin dia berikan, semakin datang, nggak akan semakin berkurang. Dan yang memberikan testimoni banyak seperti ini. Beri satu, Allah berikan 10, 20, tambah lagi, tambah banyak, tambah banyak. Teman-teman dia bisnisnya hancur semua, yang ini utuh. Kenapa? Karena dia tidak menjadi budak harta itu sendiri. Dia mencari rezeki untuk menggapai keridhaan Allah, mendapatkan kecintaan Allah, membuat mereka-mereka yang susah tersenyum. Bayangkan, kalau yang susah, yang miskin tersenyum, dia pun akan tersenyum. Sama seperti peristiwa ini, kalau bisnis sama Allah nggak ada hitung-hitungan. Tahu di daerah-daerah musim dingin ada seorang miskin masuk ke toko yang jualan selimut, blanket, toko mewah lah. Dia hanya punya uang sekitar 100 rial, masuk ke toko. Dia katakan pada yang punya toko, saya ingin beli selimut, walaupun bekas lah. Nggak lama lagi masuk musim dingin. Sudah musim dingin kan, dingin sekali daerah-daerah padang pasir, sana dingin semua. Saya ingin yang harganya sekitar 20 rial. Yang punya toko, ada produk ini ada kita dengan harga segitu. Bahkan kalau bapak beli 5, saya kasih 1 hadiahnya, bonusnya. Sudah. Jadi orang yang miskin tadi masuk di toko tadi diberikan ihtiram, penghormatan yang luar biasa. Sudah dikasih 5 selimut, tambah bonus 1,6. Luar dia. Dan sambutannya luar biasa. Kemudian pembeli sebelumnya itu, setelah dia keluar, loh, itu kan satu selimut harganya 450 rial. 450 rial berapa kali lipat tuh? $100 lebih. 20 dolar itu berarti hanya 20 rial, $7. Kenapa kamu jual sama dia 20 rial, kamu jual sama saya 450 rial? Nggak benar kamu sebagai penjual. Kemudian dia katakan, kalau tadi dengan kamu itu saya transaksi dengan manusia, yang ini saya transaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan mendinginkan dia, memberikan dia kehangatan di musim dingin ini, mudah-mudahan Allah selamatkan saya dari siksaan api neraka. Ketika orang transaksi dengan Allah, jangan hitung-hitungan. Seperti Abdurrahman bin Auf, ketika di zaman setelah wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, 700 onta itu datang ke kota Madinah. Itu kota Madinah itu gerak semua. 700 onta, coba kalau jalan dengan langkah tegap, goyang kota. Sehingga Sayyidatuna Aisyah tanya, apa ini? Kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf. Satu onta itu bisa memikul sekitar 300 kilo gandum, minyak, ini datang dari negeri Syam. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mendoakan agar bisnisnya sukses, lancar ini. Baru masuk, pengusaha pada kumpul. Saya siap memberikan keuntungan 50%, ada yang 100%, ada yang sekian. Ya, banyaklah keuntungan-keuntungan yang diberikan itu sendiri. Kemudian Abdurrahman bin Auf mendengar doa dari Sayyidatuna Aisyah. Ini 700 onta dengan dagangan semua diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalkulasi bisnis kan habis hartanya kan. Modal dan keuntungan habis semua. Itu kalkulasi bisnis manusia. Tapi kenyataannya semakin kaya dia. Coba. Asal kita yakin. Jangan
wih jangan dulu, tarik-tarikan. Nah ini nggak boleh. Asal kita yakin, nah sampai ke titik yakin ini, itu kembali kepada masing-masing orang. Ketika dia yakin dia bisnis dengan Allah, selesai sudah, semuanya juga nanti muncul.